Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Ilmu Kodifikasi Al-Quran, Pengertian Kodifikasi Al-Quran, Kodifikasi pada masa Rasulullah, Kodifikasi di masa Abu Bakar, dan Kodifikasi di masa Utsman bin Affan. Langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu pengertian kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI masuk ke dalam kategori kata benda ataupun norma. Sedangkan dalam ulum Al-Quran, kata kodifikasi biasanya dikenali dengan istilah tadwin. Kata tadwin ini tersusun dari kata dawana, yudawinu, dan tajwinan. Makna dawana sendiri disamakan dengan jamak yang artinya mengumpulkan. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa jika kata kodifikasi digabung dengan kata Al-Quran menjadi satu istilah tersendiri, maka pengertian yang dimaksudkan di situ adalah pengumpulan serta penyusunan Al-Quran melalui beberapa media hingga wujudnya membentuk suatu kitab suci yang utuh seperti mushaf sekarang ini. Awal mula kodifikasi yaitu bisa disebut juga dengan pengumpulan Al-Quran ataupun jamak Al-Quran, yang awal mulanya yaitu pada saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama dari malaikat Jibril, kemudian langsung dihafalkan oleh Rasulullah. Setelah diterima oleh Rasulullah menyampaikan beberapa wahyu tersebut kepada para sahabat. Setelah dicatat oleh para sahabat, kemudian dari masa ke masa dikumpulkan menjadi membentuk mushaf seperti yang sekarang ini. Jadi kejadian pengumpulan tersebut adalah bentuk kodifikasi Al-Quran. Bisa disebut juga dengan kodifikasi Al-Quran. Nama saya Latiful Laili Dwi Rahmawati. Saya mau menyambung penjelasan dari teman saya. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian pengumpulan kodifikasi Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Kata penghimpun atau kodifikasi Al-Quran terkadang juga disebut sebagai pemeliharaan atau penjagaan atau yang disebut dengan penghafal. Dan terkadang juga disebut sebagai penulisan keseluruhan, yaitu ayat demi ayat, kata demi kata, dan surat demi surat. Dan yang kedua, metodenya adalah sahifah-sahifah atau lembaran lainnya. Sedangkan yang pertama, metodenya yaitu menggunakan dada dan hati. Selanjutnya, penghimpunan Al-Quran dalam pengertian penulisannya berlangsung selama 3 kali, yaitu yang pertama pada masa Rasulullah SAW, dan yang kedua pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang terakhir yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran turun langsung dihafalkan dalam dada dan ditempatkan dalam hati. Karena Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dan umatnya merupakan seorang yang ummi. Pada masa itu, sahabat dikenal sebagai daya ingat yang kuat dan penghafalan yang cepat, sehingga pada masa itu banyak sahabat yang hafal Al-Quran. Di antaranya yaitu Khulafaur Rasyidin. Ayat-ayat Al-Quran ketika itu tidak dihimpau dalam satu mushaf, tetapi ditulis pada tempat yang mudah didapat, seperti pelepah kurma, bata-bata tipis, dan lembaran kulit atau pecahan batu. Dan tulisan-tulisan tersebut disimpan di dalam rumah Rasulullah SAW. Rasulullah mengangkat beberapa sahabat untuk menulis agar setiap wahyu turun langsung dapat ditulis dan bisa dijadikan dokumentasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin melakukan musyawarah untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah untuk menggantikan Rasulullah SAW.
Di awal kepemimpinan Abu Bakar Asy-Siddiq, banyak terjadi kekacauan yang disebabkan oleh para pemberontak yang mengaku sebagai nabi. Abu Bakar pun memerintahkan Khalid bin Walid untuk memerangi mereka. Peristiwa peperangan tersebut terjadi di Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Akibat dari peperangan tersebut, banyak sahabat muslim yang gugur, termasuk 70 orang para penghafal Al-Quran. Hal inilah yang menjadi asal-usul ataupun sebab-musabab pengumpulan Al-Quran. Selain itu juga ada beberapa sebab yang lainnya, seperti banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan tersebut. 2. Desakan dari Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mazhab. 3. Menyelamatkan Al-Quran dari kemusnahan. Adapun beberapa proses dalam pengumpulan ayat-ayat Al-Quran pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an, yaitu pertama, ditunjuknya Zaid bin Tsabit sebagai ketua dalam tugas pengumpulan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yang kedua, dalam proses pengumpulan Al-Quran berpegangan pada dua sumber, yaitu a. Al-Quran yang ditulis di hadapan Rasulullah SAW itu sendiri. 2. Hafalan para penghafal Al-Quran. Dan proses yang terakhir, yang ketiga, adalah media penulisan dengan lembaran dan pelepah pohon kurma. Dan ketika proses pengumpulan Al-Quran selesai, kumpulan mazhab tersebut diserahkan kepada Abu Bakar Asy-Siddiq untuk disimpan. Iya, baik. Saya akan menjelaskan tentang kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ada riwayat yang menyatakan bahwa perbedaan qiraat antara para qurra yang terjadi pada era sahabat Utsman di Madinah menjadi faktor utama di balik kodifikasi Al-Quran. Riwayat lain menyebutkan bahwa perbedaan yang terjadi di beberapa wilayah yang jauh dari ibu kota, di mana Hudzaifah bin Al-Yaman datang ke Madinah melapor ke Khalifah Utsman bin Affan. Di hal tersebut, kejadian ini sekitar tahun 25 Hijriah. Pada akhirnya, sahabat Utsman membentuk tim kodifikasi Al-Quran yang beranggotakan sekitar 10 sahabat, antara lain Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan yang lain. Mushaf yang masih tersimpan di rumah Hafsah binti Umar dijadikan sebagai acuan utama. Hasil kerja tim ini adalah beberapa buah mushaf yang dikirim ke kota-kota besar seperti Kufah, Basrah, Syam, dan Madinah. Meskipun kodifikasi mushaf telah usai, akan tetapi belum menyelesaikan pertikaian yang terjadi. Beberapa ulama berpendapat tentang jumlah mushaf yang ditulis, yakni antara 4-7 mushaf. Perlu diingat, antara rasam dan mushaf-mushaf ini masih ditemukan perbedaan. Perbedaan ini dimaksud agar mencakup perbedaan qiraat yang tidak bisa ditulis dengan satu rasam. Dari sini muncul ilmu rasam mushaf dan kitab Al-Mughni karya Ibnu Amr al-Dani. Mushaf-mushaf lain selain mushaf Utsmani kemudian dibakar, termasuk mushaf yang dihimpun pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq. Sudah wafatnya Hafsah bin Umar, disebut dalam riwayat bahwa sahabat-sahabat lain sepakat dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman. Hanya Abdullah bin Mas'ud yang dikabarkan enggan menyerahkan mushafnya. Mushaf Utsmani dikirim ke kota besar bersama dengan guru pengajar bacaan mushaf tersebut. Ada pertanyaan mengenai pembahasan bacaan
jika perbedaan qiraat di masa Nabi dikaitkan dengan al-ahruf al-sab'ah yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi.